harus ada lakukan persiapan pensiun. Kenapa harus bersiap-siap? Banyak jawabannya atau motifnya. Takut nggak punya uang. Ya, saya langsung bicara vulgar aja. Ya, takut nggak punya uang, takut nggak punya pendapatan lagi. Dari bagaimana mencari nafkah. Ya, seperti itu. Ya, ya kan? Semua banyak, atau banyak ada lagi hal yang lain. Motifnya mungkin karena melupakan itu urusan dunia, udah capek, udah bosan, mau urusan akhirat misalnya. Banyak motifnya, banyak macamnya. Ya, jadi jawabannya itu macam-macam, ya. Jawabannya macam-macam, ya. Tapi ada satu kesamaannya. Apa satu kesamaannya? Nah ini dia, ya kayak begini. Ya, kita harus cukup, mapan, kokoh secara finansial. Gimana caranya? Ya mungkin kita punya, Bapak Ibu punya warisan, ya, gunung emas, punya pesangon 600 juta, asuransi pensiun, atau dapat gusuran, menang lotre. Ya, ini idealnya. Ya, tapi apa iya? Iya, saya bilang kan tadi ada. Mungkin Bapak Ibu adalah satu di antara 1000 ya. Saya nggak tahu Bapak bagian yang satunya atau di antara 1000-nya. Ya. Nah, seperti itu. Kalau bagi satunya ya alhamdulillah. Ya, tapi kalau saya bagian dari yang 1000. Ya, sepertinya yang kayak begini buat saya jauh. Ya. Atau disokong oleh anak-anak yang sudah mapan, sudah mandiri. Ya. Iya, yang duduk di belakang bilang, boro-boro Pak, anak saya mapan udah mandiri, masih kuliah. Ya, kayak begitu kan. Atau keluarganya ada yang konglomerat, punya perusahaan. Ya. Jadi bisa dibantu. Jadi bisa dipekerjakan lagi. Ya. Nah, ini kalau mau seperti yang tadi, ya, yang seperti ini, ya berarti harus terpenuhi yang seperti ini, positif. Ya. Nah, ini satu di antara 1000. Kalau saya jauh dari yang contoh ini. Ya. Kalau saya lebih cocok masuk ke motif yang negatif, yang serba kurang. Apa? Kenyataan saya. Motif ekonomi yang positif, ya, berhadapan dengan motif ekonomi negatif, ya. Motif ekonomi negatif ini tadi masih ingat nggak? Bagaimana menuju tindakan ekonominya tadi? Ya. Tujuh kebiasaan. Kebiasaan. Nah, kebiasaan. Kita pernah dengar ya, ada pepatah yang seperti ini. Di mana ada kemauan, di sana ada jalan. Pernah dengar kan? Diajarin tuh kita dari SD. Ya. Ya. Maaf Bapak Ibu, saya tidak setuju dengan pernyataan seperti ini. Ya, ini bikin kita lalai, lengah. Ya, saya mau sedikit modif pernyataannya menjadi seperti ini. Di mana ada kemauan, pasti di sana ada hambatan. Pasti ada hambatan. Ya, pasti ada hambatan. Kalau hambatan itu dapat diatasi, maka di sana baru ada jalannya. Ya. Jadi kalau tadi di mana ada kemauan, di sana ada jalan, nggak benar. Di mana ada kemauan, pasti ada hambatannya. Ya. Jika hambatan dapat diatasi, barulah kelihatan jalannya. Dan itu fakta. Ya. Jadi ini tolong di-tag, tolong diingat. Ya. Nah, bagaimana tadi pertanyaan saya, masih ingat motif ekonomi, merubah motif ekonomi menuju tindakan ekonomi itu bagaimana, pakai apa? Tadi di awal sudah saya jelaskan, mengubahnya pakai good habit. Good habit. Ya, pakai good habit. Nah, good habit itu, jadi gimana caranya? Nah, caranya saya sampaikan dulu yang aktual yang terjadi pada kita nanti, ya. Jadi nanti saya kasih tahu sekarang, Bapak Ibu jangan kaget, akan muncul rasa takut, ya, akan muncul rasa takut. Takut apa? Takut rugi atau tidak laku, ya. Padahal kompetensi menyatakan
tambah kompetensinya, perbanyak kompetensinya. Ya. Kemudian rasa takut apa lagi? Takut gagal, takut kecewa. Padahal kalau kompetensi bilang kita harus ekspansi, harus perluas. Ya. Kemudian takut ribet dan takut repot. Padahal kompetensi bilang kita harus explore, perluas. Kemudian takut yang nggak jelas. Ya. Padahal kita harus aktualisasi, action, real action. Ya, saya mau ambil contoh. Misalnya begini. Bapak Ibu sekarang mau berbisnis apa? Ya, mau punya usaha apa nanti setelah pensiun? Misalnya, ya, sebut aja satu. Apa misalnya? Mau apa ya? Kita ambil contoh mau jualan apa? Mau jual telur misalnya, ya, jualan telur ayam. Apa yang Bapak pikirkan dalam kondisi saat ini? Emang laku jual telur? Iya, takut nggak laku, ya. Takut nggak laku. Apalagi di tetangga kita udah jadi bandar telur. Iya, banyak Ya. saingan. Saingan, ya. Itu contoh takut, ya. Takut yang ini banyak saya kasih, ya. Takut rugi, takut tidak laku, ya. Dan itu akan bawa kecewa, gagal, ribet. Wah, jualan telur kan harus punya kios, ya, harus punya kios. Bapak, Ibu, saya cuma bisa bilang, untuk jualan telur, Anda hanya perlu trotoar. Trotoar, saya bukan ngajarin sikap buruk ya. Trotoar sudah disiapkan oleh pemerintah. Sudah ada trotoar. PKL, ya. Pak ya? Ya, tinggal kita kita perlu Pak, perlu gerobak gitu ya, perlu meja. Saya bisa tunjukkan orang jual telur nggak perlu meja. Dia cuma telur sama alasnya telur. Udah ditumpuk di tiga jualan. Harga sekilo 27.000 dengan tulisan spidol aja, selesai. Dia bisa jualan. Ya. Karena apa? Kok bisa? Ya, karena yang bikin semua sikap takut ini, ya, semuanya ada di sini, Pak. Ya, ada di pikiran kita. Ya. Ada di pikiran kita. Masalahnya ada di sini. Ya, bukan di materi yang kita takutkan itu, bukan. Semua ada di sini. Beginilah contohnya, saya ambil contoh simple begini. Kita misalnya ada karyawan bekerja di perusahaan, satu perusahaan. Kemudian dia pikir begini, wah kerja di sini berat ya, nggak enak, gajinya kecil, kerjaannya berat. Ya, lantas dalam pikiran dia berpikir, gimana caranya dapat gaji besar, kerjaannya nggak terlalu ribet, nggak capek. Maka dia pikir adalah dia resign. Dia resign, cari tempat kerja yang diinginkan, dapat. Tadi saya bilang masalahnya ada di sini. Ya, ketika dia pindah ke tempat kerja baru, ininya masih dibawa. Jadi masalahnya juga ikut bawa ke tempat baru. Kecuali ini dilepas, ditaruh di tempat kerja yang lama, nah dia ke tempat baru, ininya masih baru. Nah itu baru benar. Tapi kan nggak bisa. Semua mindsetnya ada di sini. Ya, jadi bukan pekerjaannya, ya, tapi ininya mindsetnya dulu. Sama seperti ini. Bukan takutnya masalah apa yang ditakutkan yang jadi ancaman Anda, tapi adalah mentalitas kita di sini. Ya, nanti dari sini berhubungan dengan kompetensi. Seperti itu. Ya. Nah, sikap takut berlawanan dengan apa yang diharapkan oleh kompetensi. Terus bagaimana caranya? Ya, caranya harus kita lakukan self improvement, perbaikan diri. Kemarin di pembahasannya Pak Sorchan ya, ada improvement, ada development. Bedanya apa ya? Nah, silakan lihat lagi, ya, pelajari lagi, masuk ke situsnya channelnya HR Wiki, pelajari di sana ya. Jadi harus kita lakukan improvement ya. Nah, improvementnya pakai apa tadi? Alatnya pakai good habit.
Apa yang diperbaiki, apa yang ditambah, apa yang harus kita perbaiki? 3. Knowledge-nya, skill, dan attitude. Ya, jadi itu yang harus kita perbaiki. Ya, ini langkah-langkah awal untuk persiapannya. Ya, kemudian barulah kita siap untuk acting sebagai creator, ya, bukan sebagai employee. Ya, seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu, sikap-sikap takut ini, ya, saya ingatkan akan selalu jadi hambatan pertama. Ya, jadi hambatan pertama. Bapak Ibu mungkin ada yang berkata, iya Pak, tapi kan harus realistis. Ya, betul, realistis, betul. Realistis itu kadang-kadang ukurannya juga dipengaruhi oleh rasa takut. Ya, dipengaruhi oleh rasa takut. Jadi kadang bukan saya menyarankan untuk nekat, bukan. Ya, perencanaan, perhitungan tetap harus dilakukan. Ya, saya nggak bilang kita harus nekat, bukan. Ya, tapi saya hanya bilang bahwa rasa takut ini akan selalu muncul, ya, akan selalu muncul, ya. Oke, sekarang berikutnya ya, ketahui posisi Anda saat ini, ya, ketahui posisi Anda saat ini. Jadi kalau yang mau melakukan persiapan pensiun, kita harus tahu posisi kita saat ini, ya. Posisi apa? Kita bicara usia, ya, bicara usia. Kemarin Pak siapa sih, Pak Sorchan kalau nggak salah ya, ada ngebahas soal ini, ya. Ini kemarin dia bicara soal performance, ya, bicara soal performance. Usia 20 penyelarasan. Ini untuk yang masa persiapan pensiun pun cocok, sesuai, ya. Jadi kalau mau sukses persiapan pensiunnya, lakukanlah sejak usia awal, ya, sejak usia awal, sejak usia 20. Ini sudah cocok, ya, dibilang membangun fondasi dan bersiap menyongsong sukses masa depan, ya. Usia 30 mencoba beberapa hal berbeda dan menemukan yang efektif dan yang tidak. Ini kan sesuai dengan good habit, ya. Nah, terus bagaimana Pak untuk kami yang usianya sudah 40-50, ya? Apakah terlambat? Tidak terlambat. Ya, hanya caranya. Kalau yang usia 20-an, nah, dia merintis, ya, mencari kecocokan, mana yang cocok, mana yang tidak cocok, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, ya. Tapi kalau usia 40-50, ya, sudah lebih cepat. Merintisnya itu lebih cepat karena apa? Karena sudah melewati masa pengalaman itu, sudah dilewati, ya, sudah bisa. Nah, ini memang unsur usia memang berlaku di mana saja, bukan cuma di kita di Indonesia semua. Kenapa? Karena sebenarnya pembagian ini memang memang aktual dilakukan penelitian oleh organisasi buruh internasional, ya, 2018-2019, ya. Kita ada di Asia Tenggara, ya, idealnya adalah di usia ini, ya, 20 sampai 37, ya. Nah, ini usia-usianya. Ini sedangkan yang kemarin ini adalah breakdown, ya, atau data usia yang lebih lokali, ya. Nah, jadi bicara posisi kita ditinjau dari segi usia, kita sudah di usia keberapa? Ya, udah di range yang mana? Tidak ada kata terlambat, ya. Jadi jangan bilang, oh Pak, saya udah 40, 50. Tidak. Jadi yang terlambat tidak. Karena apa? Karena sudah pengalaman. Cara merintisnya berbeda, ya. Oke. Sebentar Pak, ya. Yeah.
Yang berikutnya Pak, itu mengenai fundraising atau finansial ya. Tolong perbaiki gaya hidup ya, perbaiki gaya hidup, kemudian mengenai saldo tabungan juga perhatikan ya. Biasanya begini, ketika kita naik gaji atau dapat bonus, maka tabungan kita suka nggak ditambah ya. Dulu misalnya waktu gajinya masih 5 juta, nabungnya setiap bulan misalnya 500.000 misalkan. Ya, ketika naik gaji jadi tambah 1 juta, itu nabungnya tetap aja 500.000. Nah, maksudnya jangan begitu. Nabungnya juga harus ditambahin. Ya, nabungnya harus ditambahin juga. Ya. Kemudian optimalkan aset. Misalnya apa? Kita punya handphone, HP. Ya, HP tolong dimanfaatkan, jangan cuma untuk chatting aja, tapi juga coba cari sesuatu yang bermanfaat. Ya. Dan jangan cairkan dana pensiun lebih awal. Nah, ini biasanya nih BPJS ngambil 10% pertama gitu ya. Nah, tolong yang itu jangan dilakukan ya. Memang Bapak Ibu punya alasan, apapun punya alasan, tapi usahakanlah untuk ditahan. Memang situasinya mungkin pada saat dibutuhkan ya memang emergency, tapi cobalah berpikir lebih panjang lagi ya. Kemudian nah ini dia, fokus menciptakan peluang bisnis. Bagaimana caranya? Lakukan networking, pertemanan, afiliasi, ya. Pak, ini bahasanya keren ya, networking, pertemanan, afiliasi. Tapi dalam pelaksanaan sebenarnya mudah. Saya mau kasih contoh, misalnya, Bapak Ibu pulang dari kantor jam berapa? Jam 7, jam 8. Pulang kerja, misalnya nggak pulang dulu, misalnya mungkin jajan dulu, jajan bakso, jajan apa gitu, somai di depan kantor, di depan pabrik misalnya. Selama ini kan yang kita nikmati adalah apa? Makanannya kan, ya. Pernah nggak Bapak Ibu ngobrol sama tukang somainya? Pak, bagaimana cara mendapatkan bahan makanan ini? Pak, jualnya berapa? Prosesnya bagaimana? Dapetin bahan somai ini dari mana? Bikin bumbunya gimana, Pak? Pernah nggak kenalan seperti itu? Ya, itu maksud saya. Mungkin bahasanya di sini agak terlalu keren. Networking, pertemanan, afiliasi. Maksud saya seperti itu. Dalam pelaksanaan aktualnya, yang suka jajan, makan bakso, makan somai, jangan cuma makanannya, fokus sekarang sama penjualnya, coba dekati. Cari ilmunya, kompetensinya seperti apa. Jangan malu, jangan takut. Ya, jangan lihat, oh saya itu manajer di ruang kantor, ya, di gerobak somai Anda bukan manajer, ya, Anda pencari nafkah, begitu, ya. Berikutnya, ya, nanti kalau Anda sudah sudah Anda lakukan, maka akan siap masuk ke tadi somai. Bagaimana cara dapatkan bahannya, cara bikinnya, cara menyajikan, jam berapa Anda harus siap, berapa lama yang dibutuhkan waktunya. Ya, semua itu hanya akan membuat Anda memahami bisnis proses tersebut bagaimana. Ini juga bahasanya terlalu keren, bisnis proses. Ya, saya bilang terlalu keren bahasanya, tapi dalam faktanya nanti Anda akan mau jual somai, jual telur, ya Anda akan paham bagaimana cara dagangnya, jualannya, bisnisnya itu seperti apa. Ya. Ya. Kemudian nanti Anda akan coba kembangkan sendiri dan uji coba dan lakukan implementasi. Ya. Lakukan implementasi. Kemudian kalau bisnis proses ini sudah Anda kerjakan, maka akan secara tidak sadar ya nanti akan masuk ke level berikutnya, ya, yang hubungi dengan market and sales, ya, produknya bagaimana, production prosesnya bagaimana, harganya, kemudian bagaimana cara promosinya, ya. Nah, itu nanti akan berproses dua ini, bisnis proses dan market sales, ya, dan itu hanya akan menghasilkan keuntungan buat Anda sendiri, ya. Dari kita dapat pengetahuan baru dalam hal proses, dalam hal nilai, kebanggaan, dan kesempatan untuk tumbuh. Kalau sudah dapatkan ini,
mau tidak mau, sadar tidak sadar, itu akan kembali ke next level dari bisnis proses tersebut. Ya, mungkin awalnya selama setahun mungkin Anda jualan somai pakai gerobak, ya, karena sudah sampai proses menghasilkan. Ketika kembali ke bisnis proses lagi, sudah masuk ke level berikutnya, lebih tinggi lagi. Begitu seterusnya. Ya, dan ini akan berulang. Sadar tidak akan sadar, ini namanya continuous improvement. Ya, ini akan membuat kita jadi melakukan perbaikan secara terus-menerus. Ya. Pak Hidayat, maaf waktunya. Oh ya, ya. 2 menit lagi. Ya. Oke, nah ini terakhir. Jadi kalau tadi saya membahas dari sisi kita atau pekerja, juga sekarang terakhir dari sisi perusahaan. Perusahaan sebaiknya mempersiapkan sebuah kegiatan pembelajaran untuk karyawan, mempersiapkan diri memasuki masa persiapan pensiun. Ya, jadi perusahaan harus bikin program yang begini. Bukan cuma pertemuan sekali 2 kali saja, tapi harus pertemuan yang continuous ya, beberapa kali, dan kalau bisa dia melibatkan pihak ketiga. Jadi real, harus ada program-program yang mendukung masa persiapan pensiun tersebut. Ya. Jadi jangan jadi kalau Anda nanti Bapak Ibu praktisi SDM, kalau disuruh mencari pihak ketiga training tentang masa persiapan pensiun, kalau isinya cuma senang-senang gitu ya, kalau cuma ya yang seperti tadi saya sampaikan tadi, baiknya janganlah ya, supaya real ya. Harus ada pihak ketiga yang benar-benar menunjukkan bagaimana melakukan pensiun dengan produktif ya. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi kita di sini perannya kita sebagai orang SDM ya harus melayani teman-teman karyawan kita. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, itu yang bisa saya sampaikan untuk persiapan pensiun. Jadi ada 2 sisi, sekali lagi di aspek kompetensi, potensi dan perilaku, kemudian juga dari perusahaan juga harus ada peran aktifnya. Ya. Demikian yang saya sampaikan ya. Saya kembalikan kepada Ibu Sofia. Terima kasih. Terima kasih Pak Hidayat, luar biasa materinya, banyak sekali hal-hal menarik yang saya catat nih. Mantap. Kayak ringkas ya, pensiun itu sesuatu yang pasti. Cuma sayangnya kita baru pada tahap sadar, belum tahap action. Ya. Sehingga ya nggak ada persiapan pas kita masuki pensiun. Padahal semestinya itu harus diawali dari persiapan dengan peningkatan kompetensi, kemudian ada motif ekonomi, ada tindakan ekonomi yang harus didukung oleh 7 kebiasaan yang baik. Nah, kemudian persiapan pensiun itu juga call action-nya itu harus dari diri kita sendiri yang terutama, kemudian juga ada dukungan dari perusahaan. Itu secara ringkas, masih banyak lagi hal-hal yang menarik. Ya. Nanti kita ringkas di akhir acara. Sekarang kita beri kesempatan untuk yang bertanya. Tadi ada yang sudah chat nih Pak Hidayat. Pertanyaan pertama ini datang dari Ibu Ani. Ibu Ani ini dia pakai Galaxy 7, rupanya itu handphone suaminya. Sudah saya chat. Katanya pertanyaan gini Pak. Kalau kita tinggalkan poin 3 tadi yang ada konflik manajemen, terus yang Bapak bilang harus tinggalkan tadi, sementara kita belum ada persiapan jauh-jauh hari karena kita berada pada zona nyaman. Nah, ketika kita keluar dengan meninggalkan 3 poin tadi, apakah itu tidak akan menjadi bumerang bagi kita, Pak? Nah, pertanyaan dari Bu Ani. Baik. Silakan Pak Hidayat. Iya. Saya tadi bilang tinggalkan, maksud saya bukan tinggalkan resign atau keluar dari perusahaan, ya, tapi tinggalkan konflik tersebut, ya, tinggalkan konflik tersebut. Tinggalkanlah dengan cara elegan, ya, Ibu, tinggalkan dengan cara elegan, tinggalkan dengan baik-baik. Artinya begini, tentu dalam masalah konflik ini tentu Bapak dan Ibu yang lebih tahu, lebih memahami. Saya hanya bisa bilang tinggalkan semua itu, ya,
tidak peduli apakah Bapak atau Ibu di posisi yang benar atau Bapak Ibu sebagai korban yang menuntut keadilan, katakanlah, ya. Saya hanya bilang tinggalkan konflik itu. Saya nggak bilang tinggalkan tempat kerja Anda, bukan, ya, bukan seperti itu, ya. Tetapi Pak, Bu, bagaimana kalau memang kalau konsekuensinya harus meninggalkan perusahaan, ya, saya hanya bilang itu persoalan lain, ya, itu hal lain. Tentu tidak semuanya harus diakhiri dengan pergi meninggalkan perusahaan tersebut, ya. Ingat tadi saya juga sudah bilang, semua ada di sini, di mindset kita, ya. Kalau kita bilang pilihan terbaiknya adalah pergi, ya sebaiknya ini juga harus riset dari nol lagi, begitu, ya. Saya nggak bilang tinggalkan perusahaan, bukan, atau resign, tidak, tapi tinggalkan konfliknya, ya, Bapak Ibu. Ya, jadi Bu Ani, konfliknya yang ditinggalkan. Jadi kita bagaimana menyikapinya ya Pak ya. Ya. Gitu kan konflik kita sikapi dengan baik sehingga tidak mengganggu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, nah ini juga pertanyaan menarik Pak. Sebenarnya sejak usia berapa kita harus mempersiapkan pensiun itu? Ya, tadi ada sebaran dan besaran usia, ya. Kalau di Asia Tenggara, di kita ini, di Indonesia, sebaiknya sejak usia 20, ya, 20-an. Ya, sudah harus mempersiapkan. 20, Pak, ya? Iya, mempersiapkan. Itu idealnya. Tapi sekali lagi saya bilang, buat yang sudah 40, 50, jangan berkecil hati. Ya, karena apa? Karena yang sudah 40, 50 kan sudah lebih berpengalaman bagaimana cara merintisnya. Bandingkan orang yang berusia 40, 50, merintisnya itu akan berbeda dengan orang yang umur 20-an merintis hal yang sama. Ya, tentu lebih cepat orang yang berpengalaman. Karena apa? Asam garamnya sudah punya, ya. Networkingnya sudah punya, ya. Sourcingnya, sumber dayanya sudah tahu di mana, ya. Jadi lebih awal lebih baik. Bagus, Pak ya. Lebih bagus, ya. Jadi yang buat teman-teman karyawan yang masih pengalaman ya 5 tahun bekerja, jangan saran saya jangan cuma mengejar jabatannya aja, ya. Boleh kejar, boleh, tapi jangan lupa persiapan pensiunnya juga harus disiapkan, ya, seperti itu, ya. Persiapan pensiunnya itu lebih ke arah peningkatan kompetensi, Pak ya. Betul. Iya, kompetensi yang didahulukan, ya, betul. Dan gaya hidup, ya, perilaku. Ya, itu dia. Yang belum punya hutang jangan punya hutang. Iya, ya. Yang nggak punya pinjaman online jangan punya pinjaman online. Yang baru punya 1 kartu kredit udah 1 aja, nggak usah ditambah-tambah. Bila perlu 1 kartu kredit itu dihapus, ya. Nah, itu yang agak susah Pak, karena orang muda kan suka gengsi Pak. Iya, iya. Kan tadi saya udah bilang, ya, rasa takut, ya, takut apa, takut ini, ya, gaya hidup yang nggak jelas, ya, gaya hidup yang jelas. Iya, baik Pak. Ada lagi pertanyaan yang juga menarik Pak dari Ibu Ika. Dia ingin jadi trainer setelah pensiun, tapi kalau nanti udah pensiun, udah berumur, ada nggak ya mau jadi trainer, yang di-trainee katanya? Nah, ini rasa takut tadi juga nih Pak, pengen jadi trainer, tapi takut nanti nggak ada yang mau. Iya. Ya, jadi Bu. Ya, kalau jadi begini, saya yakin Ibu Ika Rahmatika ya, atau Ibu atau Bapak yang lain, dengan berada di grup HR Wiki ini sudah satu langkah aktual sudah benar. Ya, kalau Ibu Ika mau jadi trainer, ya, Pak. Dengan bergabung di sini saja sudah 1 langkah benar. Iya. Iya tuh. Iya, Pak. Jalan pembuka Bu Ika. Iya, mudah-mudahan ya Bu ya. Tapi Pak, Bu, saya belum pernah bicara di depan publik, belum pernah bicara jadi trainer juga belum, bahkan ikut training aja belum pernah misalnya. Ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah, ya. Justru ya biasanya orang-orang yang seperti ini, ya saya nggak bilang ini nekat, ya, kalau memang kuat kemauannya bisa berhasil, ya.
Ya, dengan ikut seperti ini belajar, banyak pengetahuan, bertanya, itu meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan nanti akan jadi kompetensi tersendiri, Bu. Ya, Ya, Ibu Pak. mau jadi trainer. Di sini banyak bapak-bapak, ibu yang trainer di sini. 4 tahun lagi Pak pensiun, Pak. Iya, 4 tahun lagi. Dari sekarang, Bu. Setelah sharing session ini mulai, jangan nunggu minggu depan Senin, jangan. Mulai setelah sesi ini selesai, hubungi Bapak dan Ibu yang ada di grup ini yang lagi webinar ini, minta nomor teleponnya sama Pak Niki, ya, hubungi satu-satu siapa yang ini. Nggak usah malu. Emang Ibu ya, siapa sok kenal, sok tahu, nggak kenal tiba-tiba. Itu saya bilang takut-takut yang nggak jelas. Ya, hubungi satu-satu. Minta Pak Miki. Misalnya Pak Amiruddin ini siapa, apa profesinya, apa, tanya semua. Ya, kadang kita suka takut, malu misalnya. Ya, itu yang menjadi penghambat. Ya, jadi saya bilang, Ibu dengan berada di grup ini sudah satu langkah awal yang sudah tepat, Bu. Begitu. Ya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Seperti kata Pak Hidayat tadi, di mana ada kemauan, pasti ada hambatan. Di mana ada hambatan, pasti ada jalan, ya Pak ya? Iya. When there is a will, there is a way, ya. Iya. Baik, mungkin ada yang mau bertanya langsung? Ada bapak-bapak yang ingin bertanya langsung mungkin? Kita kasih kesempatan. Ini materinya sangat menarik nih. Ada yang ingin bertanya langsung? Bagaimana Pak Asrul? Bertanya Pak Asrul? Pak Asrul dari tadi serius saya tengok. Mungkin lagi mikir nih mau buka usaha apa. Ini ada pertanyaan dari siapa ya? Dari yang mana Pak ya? Dari Bu Fanani ya? Oh ya, nih. Ya, untuk menambah kompetensi demi mengubah motif menjadi tindakan ekonomi diperlukan biaya yang kadang tidak sedikit dan membuat rasa takut mengeluarkan biaya tersebut. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Atau ada pengalaman mengenai hal ini? Terima kasih. Ya, Bu Fanani ya. Tadi saya kasih contoh. Ya, betul Bu. Memang zaman sekarang semua butuh biaya. Ya. Kenapa kita bicara berpendapat begitu? Karena kita sudah dididik. Ya. Ketika kita ada bekerja di perusahaan, apa-apa kalau mau perlu biaya. Itu yang dididik dan kita mengerjakan itu. Tadi saya udah kasih contoh. Pulang kerja, sebelum pulang kita suka jajan, beli bakso, beli somai, beli rujak, beli bubur, teh manis, teh dingin. Yang kita fokus hanya apa? Makanannya aja. Tapi kita nggak pernah ngobrol sama pedagangnya, cari ilmunya. Cari networking, sekali lagi ini bahasanya keren, terlalu keren. Networkingnya, afiliasinya, tanya. Pernah nggak kita lakukan itu? Nggak pernah kan? Coba Bu, ya. Ini hari Sabtu, hari Senin ya, janji ya. Hari Senin pulang kerja jajan, ya. Bila jajan, habis jajan ngobrol sama pedagangnya, ya. Jangan lapor ke saya, lapor ke diri sendiri. Apa hasil ketemuan dengan para pedagang itu apa yang sudah dicatat? Dari mana mereka dapat bahan, bagaimana cara membuatnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan mempersiapkan dagangan, ya, kesulitannya apa saja. Paling enggak catatan remeh-temeh seperti itu aja dicatat. Itu sudah satu langkah bahwa Anda punya niat untuk sukses di masa pensiun. Ya selama ini kan yang kita nikmati cuma makanannya aja ya. Iya, betul. Itu nggak pakai biaya ya Bu Fanani, ngobrol begitu ya biayanya paling biaya somai berapa ya? Somai berapa? Semangkuk ya. Paling 10.000 Pak. 10.000 atau 15.000 ya. Tapi idenya dapat Pak ya. Ya. Jadi kalau memang bicara biaya banyak, ya karena kita suka mikirnya yang susah-susah gitu ya. Karena kita biasa disuruh mikir yang susah, mikir yang simple nggak nyampe malah. Oke, Bu Fanani ya. Ya, selanjutnya ada lagi nih Pak dari ini Bapak atau Ibu ya Sahbana. Bagaimana pendapat Pak Hidayat terkait orang yang sudah masa pensiun, tapi masih dikontrak kerja oleh perusahaan swasta? Apakah dia tidak ada persiapan pensiun sehingga dia bekerja kembali di masa pensiunnya? Nah, berarti ini kerja-kerja terus nih Pak, nggak ada pensiunnya. Gimana tuh Pak? Tadi bahasanya kontrak kerja ya? Iya.
kayaknya itu udah melanggar ya. Kecuali ya, nah ini jadi bicara hubungan industri ya. Jadi kalau kontrak kerja itu kan dilihat dari jenis pekerjaannya ya. Kalau misalnya kalau dia staf administrasi ya nggak boleh dikontrak gitu ya. Kecuali kalau dia mungkin maksudnya. Kenapa Pak? Bu? Ini pertanyaan dari siapa Bu? Bu Sofia? Dari Sabana, Pak Sabana. Pak Sabana bagaimana? Bisa jelaskan Pak Sabana? Masih Pak unmute. Sabana? Ya, mana Pak Sabana nih? Iya. Oh ya, nih Pak Sabana, silakan. Bisa Ani. Pak Sabana, tapi masih unmute ini. Ah ya, silakan Pak. Ya Pak Sabana. Pak Sabana. Ya. Apa? Pertanyaannya tadi? Ini Pak, masalah orang yang sudah pensiun tapi masih diperkerjakan. Apa dia tidak punya persiapan untuk pensiun Pak ya? Kenapa harus dia kerja lagi gitu Pak? Dikaryakan kembali mungkin Pak maksudnya Pak. Mungkin di perusahaan lain bisa Bu, nggak di perusahaan yang sama Bu. Oh, sudah bekerja, dia melamar lagi ke tempat kerja baru. Atau sudah pensiun, dikaryakan kembali. Nah. Sudah masa pensiun, tetapi dia bekerja kembali di kontrak. Bagaimana? Di tempat yang sama? Di beda perusahaan. Oh, beda perusahaan. Ya, jadi kalau seperti itu, beda perusahaan ataupun perusahaan yang sama, meskipun dia sudah masuk di usia pensiun, kalau sesuai perundangan ketenagakerjaan kita, ya dia harus lihat pekerjaan yang akan dikerjakannya apakah memenuhi persyaratan untuk bentuk kontrak atau tidak, PKWT atau PKWTT, ya. Jadi itu akan kembali lagi ke normatifnya lagi Pak. Jadi nggak ada hubungannya dengan usia pensiunnya, ya. Itu berarti dia mental employee terus ya Pak ya? Ya mungkin iya, karena mencari aman, cara Pak, ya? aman, zona iya. aman, ya. Lebih enak jadi nerima gaji gitu ya dibandingkan mau survive sendiri ya. Ya itu hanya pilihan ya, setiap orang punya pilihan. Tadi saya bilang pilihan. Apakah pilihan mau zona aman atau mau nature and nurture seperti itu. Iya. Ya. Apakah mau instan atau non instan Pak ya? Iya, begitu. Masing-masing punya konsekuensi dan plus minusnya. Oke, ada lagi? Ada chat masuk dah nih. Ini hampir sama nih. Bagaimana jika pensiun dan tetap di hire di perusahaan yang sama, gimana statusnya sebagai tenaga ahli atau bisa jadi karyawan tetap? Nah, ini mengacu ke peraturan nih Pak ya. Kira kamu mainan sama anak-anak, tak suruh pakai ini. Kamu kok gendut sekali kamu tuh. Siapa ini? Oke, kemudian ini dari Pak Marco ya, Pak Marco Orias ya. Ada bagian GM ditolak untuk pensiun tahun lalu, mungkin mau ajukan lagi tahun ini. Latar belakang teknik industri, kira-kira persiapan apa yang bisa diberikan bagian SDM kepada GM tersebut? Terima kasih. Oke, tadi sudah saya sampaikan. Jadi dari peran perusahaan sebaiknya harus punya, ini bagian people development ya, bagian learning and development ya, bagian training di SDM. Coba buat sebuah program kerja untuk masa persiapan pensiun. Itu pertemuannya jangan cuma sekali, 2 kali, dan pesertanya pun yang udah usia 53, 54, 55 gitu ya. Ini coba dibuat sebuah pertemuan yang rutin, yang berulang, dan terarah, supaya terarah dan jelas. Itu harus merangkul atau menggandeng pihak ketiga, UMKM misalnya. Ya, itu UMKM tuh mereka tuh lagi nunggu kita sebenarnya, minta diajak gitu untuk diajak kerjasama, dan gratis ya, nggak ada biayanya, nggak ya, sebenarnya gratis ya, tinggal kita mau datang tanya-tanya, bikin kerjasama ya, macam-macam ininya programnya ya, mulai dari yang bisnis online sampai tadi saya bilang jualan telur ya,
ya itu akan disupport mereka, ya, sampai ada training gratisnya dari mereka, ya. Jadi nggak masalah apakah latar belakangnya teknik industri. Pak, apakah kalau teknik industri bisa jualan somai? Bisa. Jualan telur? Bisa. Ya. Teknik industri bisa jualan baju nggak? Bisa. Ya. Cuma masalahnya mau apa enggak gitu kan. Tadi saya bilang mau keluar dari zona aman. Oh Pak, saya teknik industri. Saya maunya yang bertemakan teknik, bertemakan industri. Nah itu jangan begitu. Ya. Jangan seperti itu. Ya, oke Pak Marco. Oke, Bu Nani sudah, Pak Marco sudah, Pak Sabana sudah. Atau ada yang mau langsung bicara? Ya, kita tunggu yang mau bertanya langsung ya. Iya. Sambil saya baca pertanyaan dari Pak Doni Pratama. Jadi salah ya Pak, kalau mindsetnya sudah punya BPJS Ketenagakerjaan, artinya sudah aman. Ya, jadi kalau sudah punya BPJS Ketenagakerjaan berarti sudah aman ya Pak ya. Ya saya bilang aman tidak aman itu tergantung kita masing-masing menilainya, ya. Tapi kalau buat saya, ya relatif ya. Tapi kalau buat saya tidak ada yang aman, ya tidak ada yang aman. Yang aman adalah sesuatu yang kita kendalikan sendiri, itu baru aman, ya. Contoh. Kalau tidak salah ya, BPJS Ketenagakerjaan, JHT, kalau kita tidak ambil dulu, itu misalnya kita punya saldo misalnya 10 juta. Terus kita berhenti, tidak ada lagi premi dari perusahaan. Kalau kita tidak ambil setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun, itu saldonya dia akan bertambah. Kenapa? Karena dana kita dipakai buat usaha oleh pemerintah dan ada hasilnya, kita dapat hasil. Jadi ketika kita selesai bekerja dari satu perusahaan dengan saldo 10 juta, 5 tahun kemudian akan ada penambahan 10 juta berapa gitulah ya, ada tambahan. Itu dulu, tapi sekarang enggak ya. Sekarang enggak. Ya 10 juta ya udah 10 juta aja. Jadi ya terserah mau dibilang aman atau tidak aman ya. Kalau saya bilang sekarang jadi tidak menguntungkan. Kalau dulu menguntungkan, saya taruh aja dulu nggak akan saya ini karena dia bisa bertambah sendiri, ada hasil keuntungan. Nah, sekarang tidak ya. Gitu Pak ya, Pak Doni. Silakan yang lain Bapak dan Ibu kalau mau bertanya. Pak, ada yang mau bertanya langsung? Langsung unmute sendiri dan ajukan pertanyaan. Iya. Pak Faiz mungkin ya, Pak Faiz ya? Iya, betul sekali. Silakan, Terima Pak kasih. Faiz. Ya, selamat sore ya Om Miki, selamat sore juga nih Om Hidayat. Ya, Pak Faiz. Thank you. Sharingnya sangat luar biasa dan inspiratif. Mudah-mudahan semuanya bisa mengimplementasikan dalam persiapan pensiunnya. Ada yang ingin saya tanyakan nih Om. Gini Om Hidayat Mukti, aku pernah dapat satu ilmu bahwa kunci kesuksesan itu salah satunya adalah 3K. Nah, pertama itu kemauan yang tadi Om singgung, ya kan? Kemudian yang keduanya itu adalah kemampuan. Nah, itu bisa kita lakukan melalui training dan meningkatkan kompetensi kita dalam bidang yang ingin kita lakukan di masa pensiun. Nah, yang ketiga ini nih, Om, keyakinan Om. Yang Om tadi bahas tuh dari tadi masalah rasa takut, masalah ntar gue sukses nggak ya. Nah, ada tipsnya nggak Om? Kira-kira supaya kita tuh bisa yakin kalau kita bisa berhasil, gitu. Karena kadang-kadang untuk memulai sesuatu hal yang baru itu rasanya betul. Tadi kan Om bilang kan comfort zone itu benar-benar membuat kita menghambat potensi yang kita miliki gitu loh. Yeah. Jadi bagaimana caranya Om? Makasih banget Om sebelumnya Om. Iya, baik. Jadi begini, saya nggak bicara muluk-muluk ya. Ya apa adanya aja. Jadi begini. Yeah, yeah. Kenapa kita takut? Ya. Karena kita belum pernah mengalaminya, itu saja. Iya. Ya. Pak Faiz, kita anak laki ya Pak Faiz ya. Kita pernah kecil, pernah remaja ya. Pernah berantem waktu kecil ya. Iya. Ya kan? Kita pernah berkelahi gitu ya. Ya.
kita pernah di satu masa kita pernah jadi anak yang penakut. Kenapa? Karena kita belum pernah ngalami yang namanya berantem tuh kayak apa gitu. Ya. Kita belum pernah ngalami ditonjok, ditabok sama lawan kita. Ya. Pengalaman pertama kita waktu kita ditonjok, ditabok, digebuk muka kita, badan kita memang nangis. Sakitan. Tapi ingat, itu terjadi di hari-hari berikutnya atau di bulan-bulan berikutnya. Kita udah pernah ngerasain ditampar, ditonjok, digebuk, membuat kita jadi berani. Kita cuma bisa bilang, oh begitu rasanya ditonjok, begitu rasanya digebuk, ditabok. Ya kan? Nah, artinya apa? Ada berani, walaupun sedikit. Ya. Artinya begini, tadi saya bilang ada rasa takut, ya. Takut ini, ya. Takut itu tadi saya bilang memang buruk, ya. Tapi faktanya nanti, kenyataannya kita akan mengalami itu, ya, akan mengalami. Dan kalau kita mengalami itu, ya, mengalami takut, tapi harus terkendali, bukan histeris, bukannya larut dalam takut. Takut itu normal, manusiawi, ya, selama tidak histeris, ya. Kalau kita sudah mengalami itu, kita akan tahu. Ternyata takut kayak gini cemen begitu. Ya, takut kayak gini ternyata cemen. Kenapa? Karena kita sudah menjalani itu semua gitu. Ya, karena kita sudah menjalani itu semua. Proses takutnya itu merupakan satu kegagalan dan proses untuk perbaikan atau bagaimana, Om? Semuanya. Setiap orang berbeda-beda. Ada yang gagal dulu, orang lain mungkin gagalnya mungkin belakangan, tapi takut duluan yang tanpa informasi, begitu. Tiap orang berbeda-beda apa yang pertama kali, tapi semuanya akan mengalami hal yang sama dari rasa takut tadi. Oke, ngerti. Yang paling penting di dalam diri kita, kalau aku tangkap, ya persistence and perseverance itu ya, tekun dan gigih itu. Iya. Ya, jadi it's okay, gagal, nggak ada masalah. Karena aku senang membaca orang-orang sukses prosesnya. Dan rata-rata mereka tuh kegagalannya jauh lebih banyak daripada kesuksesannya. Gitu. Yang penting adalah intinya bahwa dengan kegagalan itu, kita bangkit lagi, improvement, kita inovasi lagi, dan terus melakukan hal itu sampai gagal itu akhirnya menjauh dari kita gitu ya, Om. Iya, Bapak Ibu semua, tolong perhatikan. Bapak Ibu suka nonton film, baca cerita kan? Cerita tentang Superman, tentang Batman, Harry Potter, terus apalagi yang terkenal? Iron Man yang terakhir, ya, Avenger itu, ya. Kalau Bapak Ibu mengikuti semua cerita mereka, mereka punya satu kesamaan. Apa? Takut. Ya, takut. Batman, kenapa dia jadi Batman? Karena dia takut sama kelelawar. Ditanya, kenapa harus takut supaya kita bisa berani? Superman, kenapa dia jadi superhero hebat? Karena dia takut sendirian, karena dia alien, bukan manusia bumi. Itu cerita. Saya mau kasih contoh ini mungkin lucu, tapi ini adalah fitrahnya manusia. Ya, ini ungkapan ekspresi. Avenger, Iron Man, kenapa? Dia orang kaya, dia juga nggak mau sendirian. Dia ingin cari perhatian dengan cara jadi superhero. Semua cerita itu berlatar belakang punya kesamaan, yaitu takut. Ya, jadi jangan takut dengan takut. Ya, itulah aja. Saya begitu, Pak. Ya, ngerti, Om. Ya. Oke, thank you, Om. Ya. Rasa takutnya harus dikelola, Pak ya, jangan jadi penghambat. Iya, betul. Karena takut itu alami juga, Pak ya, harus pasti dimiliki oleh manusia. Betul. Cuman jangan jadi penghambat bagi kita. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Salomoni, Pak. Bagaimana pensiun dengan baik dan tidak kekurangan duit pada masa pensiun? Perbaiki gaya hidup. Ya, tadi saya udah bilang, kalau Bapak udah punya rumah satu, terus mau beli rumah lagi, nah ini tergantung niatnya apa. Rumah kedua buat apa? Buat istri kedua atau buat mau dibikin kontrakan? Ya, nah itu tergantung gaya hidup, Pak. Kartu kredit, cobalah kurangilah.
kartu kredit ada manfaatnya, tapi ya hutang ya itu gaya hidup tadi saya bilang ya. Dan jangan lupa, jangan keasikan berkarir lupa masa depan. Itu aja ya. Itu Pak Salomo ya. Kalau pensiun dini itu bagaimana Pak? Nih ditanyakan juga, apakah pensiun dini perlu diambil bila ada sekarang ditawarkan di masa COVID ini? Pensiun dini itu lebih kepada masalah pekerjaan ya. Kalau tadi pertanyaan lebih kepada pekerjaan, ya itu pilihan Bapak atau Ibu, silakan mau lakukan pilihannya seperti itu. Tapi dalam pembahasan ini nggak masalah kita melakukan persiapan sekarang ataupun nanti, itu sama saja ya, sama saja pembahasannya ini. Jadi kalau pertanyaan tadi mungkin lebih kepada hubungan kerja kali ya. Kalau hubungan kerja itu pilihan kepada Bapak dan Ibu saja. Ya, satu lagi Pak, pertanyaan terakhir dari Pak Hafiz Fitra Dansah. Bagaimana cara menyusun modul pelatihan bagi para pensiun? Pembahasan terkait apa saja yang harus ada? Tadi petunjuknya udah saya kasih di slide terakhir ya. Jadi ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh perusahaan ya. Dari perusahaan ini ada bikin program kerja, kemudian pilihan, jadi memperkenalkan pilihan investasi, artinya ini harus menggandeng pihak ketiga, ya, harus ada pihak ketiga ini, ya, seperti itu. Jadi dipersiapkan karyawan itu untuk. Betul. Ya, menggandeng pihak ketiga itu sangat penting, ya, karena mereka punya kompetensi dan pengalaman. Ya. Baik Pak, karena kita sudah terbatas waktu, ini sudah pukul menunjukkan 14.35, saatnya kita menunjukkan diri dulu untuk berfoto. Tapi sebelum itu, saya akan membuat satu ringkasan dari materi Bapak ini. Hal yang sangat menarik adalah untuk persiapan pensiun ini, pertama yang harus kita kembangkan adalah kompetensi kita. Kompetensi itu tidak harus yang sama dengan kita miliki sekarang. Bisa kita kembangkan kompetensi di bidang lain yang akan menunjang menjadi motif ekonomi, kemudian menjadi tindakan ekonomi yang harus juga ditopang oleh 7 good habits. Nah, kata kuncinya itu kembangkan kompetensi, kemudian siapkan pendanaan, gaya hidup kita rubah, kemudian mental, berani keluar dari zona nyaman. Nah, itu Pak ya? Iya, betul. Terus pensiun itu bisa persiapannya instan, bisa tidak instan. Tapi yang lebih bagus itu yang tidak instan. Karena untuk sukses itu tidak ada yang instan. Ya. Hanya yang instan itu hanya 1 dari sekian puluh orang ya Pak ya? Iya. Nah, Oke, Bapak Ibu, sebelum kita tutup, tolong dibuka fotonya, akan difoto. Ya Pak Miki ya? Oke, makasih semua ya. Mungkin saya sampaikan dikit sebelum ya, Bu Sofi boleh ya sebelum ditutup. Ya. Jadi baik, intinya tadi presentasi dari Pak Hidayat cukup luar biasa ya. Sebenarnya banyak pertanyaan kalau diperhatikan itu sebenarnya udah ada jawaban dari materi yang disampaikan oleh Pak Hidayat ya. Makanya kenapa bilang persiapan pensiun ya. Di sini tadi dia banyak yang berkomentar, misalnya mau meningkatkan ilmu, kompetensi, skill, butuh biaya, modal ya. Seharusnya enggak semua ya. Di data juga banyak kita dapat ya, banyak cara atau jalan menuju Roma ya, mengerja ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi artinya banyak cara kita bisa dapat ya. Kalau memang kita mau dapat ilmu tanpa biaya, tanpa modal, banyak cara ya. Salah satu seperti Pak Hidayat bilang, lewat HRWiki kita dapat banyak ilmu dari teman-teman kita juga ya. Jadi mereka dengan jiwa beramal untuk berbagi ilmu ya, di situ kita dapat banyak ya, dari ilmu HR praktis maupun teknis banyak sekali ya. Terus mungkin saya tambah satu lagi ya,
pensiun itu sebenarnya satu kenikmatan ya. Jadi saya kok banyak yang pensiun pingin bekerja lagi ya. Sekarang saya tahu banyak milenial malah pingin usia 40 tahun mereka pensiun. Nah itu, yang itu jadi refleksi kita. Dan terakhir saya tutup ada pertanyaan tentang BPJS Ketenagakerjaan. Saya bisa pastikan itu nggak cukup. Ya, kalau cuma BPJS Ketenagakerjaan. Karena saat kita berhenti, jaminan kematian hilang. Jaminan kecelakaan hilang, ya. Tabungan nggak seperti negara lain. Itu mereka di negara misalnya Cina, Singapura, Amerika, Eropa itu rata-rata BPJS tenaga kerja 40%. Kita cuma nggak sampai 10%. Jadi itu kurang sekali. Makanya persiapan pensiun seperti kata Pak Hidayat itu penting sekali. Ya, itu kalau dicermati itu luar biasa ilmu yang hari ini kita dapat dari Pak Hidayat. Sekian Bu yang bisa saya sampaikan. Ya, Dan terima kasih, tolong Pak jangan lupa nanti isi feedback ya. Itu linknya saya udah kirim atau di grup sementara kita. Ya. Oke, makasih. Foto dulu enggak Pak Miki? Bu Sofi. Foto dulu enggak Pak Miki? Ya, boleh. Ya. Bapak Ibu tolong dibuka fotonya. Kita foto sejenak buat kenang-kenangan. Sudah Pak Miki? Iya, boleh. Nanti ke halaman 2. Oke. Halaman 3. Iya. Oke, terima kasih semua. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Hidayat Mukti atas ilmunya. Terima kasih juga Pak Miki atas kesempatannya. Bapak Ibu semua, sampai jumpa lagi. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bu Sofia. Thank you Om Hidayat. Ya, sama-sama Pak Miki. Bye-bye. Sama-sama.